Apa sebenarnya yang kau berikan kepada anakku? Pemandangan yang tersaji di layar laptopku sungguh menyayat hati dan sulit dipercaya. Di ruang tamu apartemen kami di London, kamera pengawas rumah tangga yang baru kupasang merekam sosok putraku Marks. Dia duduk terpaku di depan tumpukan bungkusan, keripik dan jus manis bermandikan cahaya. Layar televisi tak bergerak sedikit pun, usianya baru 6 tahun. Masa di mana ia seharusnya berlarian, melompat dan tertawa, namun punggung kecilnya tampak membungkuk lesu. Tidak ada senyum, tidak ada suara riang. Di tempat kerjaku aku membeku, menahan nafas sambil memegangi dada sebagai seorang ibu. Inikah waktu yang kuberikan padanya? Apakah caraku membesarkannya selama ini salah? Air mata penyesalan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku bekerja di sebuah restoran ternama, dengan jam kerja yang tak menentu, seringkali berganti antara siang dan malam, rasa bersalah karena kehilangan waktu bersama. Mark selalu menghantuiku hari ini. Mama tidak menemaniku lagi suara lirih. Mark selalu lebih menyakitkan daripada luka fisik. Apapun suamiku Andy juga selalu sibuk. Bahkan saat berada di rumah, ia sering terpaku di depan komputer untuk rapat atau menyiapkan laporan, sehingga seringkali mengabaikan Marks. Mainlah denganku ya. Pinta Max namun jawaban Andy selalu sama. Maaf ayah tidak bisa main sekarang. Hari demi hari berlalu seperti itu. Kami sadar kami membutuhkan seseorang yang bisa menyiapkan makanan sehat, menemaninya bermain dan membangun ritme hidup yang teratur, bukan sekedar orang yang mengisi waktu, tapi seseorang yang bisa menjaga pertumbuhan jiwa Marks. Karena kebutuhan mendesak itulah, kami memutuskan mencari pengasuh. Tak lama kemudian dua kandidat muncul di hadapan kami. Yang pertama adalah Laura, wanita muda lokal yang ceria. Dan tentu saya fasih berbahasa Inggris. Yang kedua adalah seorang wanita, paruh baya asal Indonesia bernama Ibu Ratna. Senyum hangat dan suara tenang, Ibu Ratna meninggalkan kesan mendalam bagiku. Namun bahasa Inggrisnya lambat. Sesekali ia harus mencari kata yang tepat saat wawancara. Aku ragu mempertimbangkan perkembangan bahasa Marks. Mungkin lebih baik memilih penutur asli bahasa Inggris. Andy sepertinya membaca keraguanku demi kebaikan Marks. Mungkin yang bahasa Inggrisnya lancar lebih cocok, ujarnya. Aku mengangguk ragu di permukaan. Itu tampak seperti keputusan yang logis. Namun saat itu kami tidak tahu bahwa pilihan ini akan membawa bencana besar. Bagi keluarga kami memilih Laura. Saat ia datang di hari pertama, keceriaan langsung memenuhi ruangan, hisapannya riang keraguanku sempat. Sirna melihat betapa lancarnya ia berinteraksi. Malam pertama Laura mengirim pesan berisi foto wajah. Marks yang tersenyum, dia anak yang sangat baik. Kami bersenang-senang tulisnya, aku merasa lega. Namun ada sedikit rasa janggal yang tersisa. Latar belakang ruang tamu di foto itu terlalu rapi, tidak wajar, seperti ruang pameran. Apabila mainan Marks disingkirkan, aku menepis pikiran itu, menganggap diriku terlalu paranoid. Namun beberapa hari kemudian, perubahan itu mulai terlihat nyata. Di meja makan saat sarapan, Marks menggelengkan kepala, melihat roti dan telur yang kusiapkan. Nggak mau, aku mau keripik. Tolaknya penolakan tiba-tiba ini mengejutkanku. Anak yang dulu melahap apa saja dengan lahap, kini hanya mau makanan manis. Malam itu saat aku masuk ke ruang tamu, ruangan itu kembali terlihat terlalu rapi. Marks meringkuk di sofa menonton TV. Main apa hari ini, tanyaku. Dia hanya menjawab lemah, lupa naluri keibuanku. Berteriak ada yang salah. Aku bertanya pada Andy, apakah selera makan anak bisa berubah drastis? Andy hanya menjawab, mungkin dia cuma lelah, tapi aku tidak bisa menerimanya. Kecurigaanku memuncak suatu malam. Setelah pulang kerja, aku menemukan tumpukan bungkus jajanan di tempat sampah dapur. Apakah ini makan malamnya? Keringat dingin mengucur. Di balik senyum ceria Laura, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Ketakutan dan kecemasan terus membunyikan alam di kepalaku. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengabaikan. Intuisiku lagi, kamera pengawas tersembunyi di sudut ruang tamu adalah satu-satunya cara mengetahui kebenaran. Ayo kita lihat rekamannya, kataku pada Andy. Dia tampak sedikit kesal. Kau benar-benar curiga sampai sejauh ini. Namun ia setuju bahwa situasi Marks memang aneh. Saat kami menekan tombol putar, pemandangan di layar membuat nafasku tercekat. Di jam makan siang, Marks duduk dengan tumpukan camilan dan jus kemasan. Laura ada di sampingnya, tersenyum sambil berkata, anak pintar, good boy. Hantungku serasa diremas. Ini tidak mungkin nyata. Rekaman berlanjut. Marks mencoba meraih mainan balok kayu, tapi Laura menepis tangannya dan menaruh mainan itu ke rak tinggi. Jangan main hari ini, nanti berantakan, katanya lalu menyalakan TV dan menyodorkan remote.
Marks bergumam pelan masakan mama, namun Laura tertawa mengejek. Masakan ibumu tidak enak kan? Makan ini jauh lebih enak. Saat itu juga air mataku tumpah. Tak terbendung apa yang dia katakan. Aku melihat Andy di sampingku, mengepalkan tangannya erat-erat hingga memutih. Di layar Marks hanya menatap TV dengan tatapan nol. Dia tidak lagi tertawa atau berlarian, tubuh kecilnya duduk diam. Seolah sedang menjalani hukuman, aku menggigit bibirku. Ini bukan mengasuh anak ini penelantaran? Suara Andy bergetar menahan amarah. Cukup aku muak, kataku tegas. Andy mengangguk dalam besok kita akhiri semua ini. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur, bayangan punggung. Marks yang membungkuk terus menghantuiku keesokan paginya. Aku dan Andy duduk berdampingan di ruang tamu. Menahan amarah, bel pintu berbunyi. Laura masuk dengan senyum cerianya yang biasa pagi. Good morning, Duduk. Suara Andy terdengar rendah dan dingin. Wajah Laura berubah keruh sesaat, namun ia kembali memasang senyum palsu dan duduk. Dengan tangan gemetar, aku memutar rekaman di laptop. Layar menampilkan jelas bagaimana Marks dicekoki makanan, sampah dan Laura yang menghina masakanku. Apa maksudnya ini? Suaraku bergetar menahan ledakan emosi. Laura mengangkat bahu, tersenyum tanpa rasa bersalah. Apa masalahnya anaknya jadi tenang kan? Kalian juga jadi santai bukan? Kata-kata tak bertanggung jawab. Itu membuat darahku mendidih. Kau membiarkan Marks kecanduan gula dan merampas waktu bermainnya. Kau pikir ini merawat anak? Andy menggebrak meja, ini kelalaian. Melihat kemarahan kami, Laura akhirnya membuang topengnya. Ia malah berbalik, marah dengan suara tinggi. Kalau tidak puas, urus saja anak kalian sendiri. Kalian kan yang terlalu sibuk sampai butuh bantuan saya. Saat itulah aku sadar, wanita ini sejak awal tidak pernah berniat bekerja demi Marks. Dengan penuh amarah, namun tegas aku berkata, keluar dari sini sekarang. Laura mendengus kasar. Berjalan ke pintu dasar, orang tua merepotkan gumamnya. Sebelum membanting pintu, aku lemas di sofa. Maafkan Mama, Marks. Mama salah memilih, isaku pecah. Tiba-tiba terdengar langkah kecil. Marks muncul sambil mengucek mata Mama. Melihatnya, aku langsung memeluknya erat. Aku bersumpah, tidak akan membiarkan pilihan salahku menyakiti anak ini lagi. Namun kerusakan telah terjadi. Keesokan paginya aku membuatkan roti panggang, telur orak-arik dan pisang kesukaannya. Ayo makan nak, bujuku lembut. Marks menggeleng, enggak ada keripik. Hatiku mencelos, Marks ini makanan sehat. Kalau tidak makan ini, kamu tahu tidak akan kuat. Aku membujuk sekuat tenaga, tapi dia hanya menunduk diam. Andy berbisik pedih, sudah jadi kebiasaan. Kepercayaan yang rusak, ternyata begitu rapuh. Bagaimana sekarang? Tanyaku putus asa. Hapus pekerja, tapi kami tak bisa meninggalkan Marks sendiri. Apa kita harus cari pengasuh lagi? Tanya Andy ragu. Trauma akan kejadian. Laura masih membekas. Tapi kalau ketemu orang seperti itu lagi, bagaimana kami terjebak dalam dilema besar? Saat itulah kami teringat pada kandidat lain yang pernah kami tolak, wanita Indonesia itu. Agen penyalur menelepon kami. Jika Anda bersedia, kami ingin merekomendasikan kembali Ibu Ratna. Dia sangat berpengalaman dan dipercaya banyak keluarga. Aku teringat wajah tenangnya saat wawancara. Meski bahasa Inggrisnya terbata, ada ketulusan di sana. Ratna kumamku, aku menatap Andy. Dia mengangguk pelan. Ayo kita coba temui dia lagi. Keesokan harinya Ibu Ratna datang. Ia berdiri dengan sikap tenang dan sopan. Santun khas timur yang kental, lama tidak berjumpa. Katanya sambil menangkupkan kedua tangan di dada dan membungkuk sedikit, memberikan salam yang hormat. Aku berkata jujur, maafkan kami. Sebelumnya tidak memilih, ibu kami merasa malu. Meminta ibu datang sekarang. Ibu Ratna tersenyum teduh. Tidak apa-apa Nyonya. Keputusan Nyonya saat itu pasti demi yang terbaik. Untuk anak itu naluri seorang ibu, dan itu yang terpenting. Kata-katanya begitu menyejukkan, meresap ke dalam hatiku yang gundah. Ia tidak peduli formalitas. Ia peduli pada hati manusia, mungkin kepada wanita. Inilah aku bisa menitipkan Marks. Pagi pertama Ibu Ratna bekerja. Aku cemas, namun Ibu Ratna tidak panik. Ia hanya duduk tenang di kursi ruang tamu. Memperhatikan Marks, ia tidak memaksa mengajak main. Kenapa ibu diam saja? Tanyaku heran. Pengasuh lain biasanya langsung heboh mengajak main. Ibu Ratna menggeleng pelan. Menunggu itu penting Nyonya. Hati anak tidak bisa dipaksa terbuka. Kita ciptakan rasa aman. Biarkan dia mendekat sendiri di Indonesia. Kami percaya pada ketulusan yang perlahan. Sikap ini mengejutkanku, ia menghormati ruang pribadi Marks. Tak lama Marks mulai penasaran. Ia mendekat perlahan lagi. Ngapain? Ibu Ratna tersenyum, mengeluarkan selembar kertas lipat. Ini origami, tapi ibu mau bikin bentuk bunga teratai. Jemarinya bergerak lincah. Marks terpesona. Aku mau coba.
Mendengar suara Marks yang antusias, aku menahan nafas. Ibu Ratna dengan sabar mengajari Marks. Tangan kecil Marks gemetar melipat kertas. Hasilnya tidak sempurna tapi ia tersenyum lebar. Aku bisa malam itu, Marks berbisik, Ma. Hari ini aku senang air mataku menetes lagi. Ibu Ratna bukan sekedar bekerja, ia menyembuhkan hati anakku perlahan-lahan. Tantangan terbesar masih soal makanan. Marks masih menolak roti dan telur. Suatu hari Ibu Ratna ke dapur. Hari ini kita makan buah yuk, ia mengeluarkan apel merah. Marks bantu ibu cuci apel ini ya. Marks ragu tapi menerimanya di bawah keran air. Ia menggosok apel itu dengan tangan kecilnya. Wah, bersih sekali kalau dicuci dengan hati-hati. Rasanya akan lebih enak loh, puji Ibu Ratna. Marks memandang apel itu dengan bangga. Dapat memegang harta karun. Ibu Ratna memotong apel itu. Kecil-kecil ini apel yang dicuci. Marks coba satu potong. Karena merasa terlibat, Marks memakannya. Matanya berbinar manis. Marks makan apel, seruku pada Andi. Ibu Ratna berkata bijak, yang penting bukan jumlahnya, tapi keberanian untuk mencoba. Ketika anak terlibat dalam prosesnya, rasa sayang pada makanan itu tumbuh. Sejak hari itu, Marks mulai berubah. Keberhasilan kecil memakan buah membuka simpul hatinya. Langkah Ibu Ratna selanjutnya adalah memasak. Siang itu aroma harum memenuhi apartemen. Aroma yang asing bagi dapur kami di London, tapi sangat menggugah selera. Wah, wangi apa ini? Tanya Marks, kita bikin nasi abon yuk, ajak Ibu Ratna. Ia mengambil nasi hangat yang baru matang. Di Indonesia nasi adalah berkah. Kita akan bentuk jadi bola-bola kecil dan gulingkan di atas abon sapi yang gurih ini. Ibu Ratna menunjukkan caranya, basahi tangan.